kasih untuk anugerah. Sebentar kami akan sambut firman. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman adalah terang, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah makanan rohani buat kami. Kenyangkan dan puaskan kami. Memberikan hidup, memberikan kekuatan, bahkan membangun kehidupan kami. Rabi hamba dan seluruh umat Tuhan yang hadir, yang hadir Tuhan pada petang hari. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk ya. Shalom Ibu Bapak. Ya puji Tuhan. Hari ini sore ini kita sudah memasuki awal bulan ke-8 ya, yaitu bulan Agustus ya. Baik Bapak kasih Tuhan ya, kita sangat bersyukur Pak Tuhan, dan saya senang sekali kesaksian ya dari Pak Bambang ya. Pak Bambang ini kesaksiannya panjang sebenarnya ya. Jadi bagaimana dulu itu ya sebelum umur 40 sekian Pak ya, itu tidak pernah kesana kemari atau tidak pernah ke gereja. Dulu waktu sekolah minggu ke gereja, tapi begitu SMP ya, tapi setelah itu wah sudah kemana-mana, tidak pernah ke gereja. Ya, saya kunjungi, begitu tahu saya datang kabur dia. Ya begitulah kadang-kadang dulu. Tidak apa-apa Pak ya, saya sedikit ya. Iya, jadi kabur. Terus saudara, karena ya mungkin belum terbiasa ketemu dengan pendeta gitu ya. Iya, saya tanya bagaimana kabar Pak dan sebagainya itu. Wah, ini pendeta mau tahu saja. Akhirnya besoknya saya ditelepon sama Pak Wito. Pak, tolong datang ke rumah Pak. Kenapa? Pak Bambang habis jatuh. Naik motor. Dulu Pak Bambang masih umur 40 sekian masih suka naik motor. Jatuh itu pun tidak tahu siapa yang nabrak, apa jatuh sendiri pingsan. Akhirnya diamankan polisi, ya, dibawa ke rumah sakit dan motornya ditaruh di ya polsek sini ya. Puji Tuhan, saya datangi sana. Nah itu cerita. Akhirnya Pak Bambang berapa minggu kemudian Pak datang ke gereja. Itu pertama kali. Ya, tahun 2001 atau 2000 Pak? 2002 datang ke gereja. Dan setelah itu langsung minta dibaptis. Pak, tolong baptis saya. Wih, saya langsung puji Tuhan. Tidak pakai bimbing-bimbingan saudara. Mumpung mau tak bawa ke Sanur saudara. Tak baptis di Pantai Sanur. Dan sejak itu setiap beliau tidak pernah bolos ibadah. Kecuali pergi atau sakit. Ya, kita tahu tadi sudah dengar kesaksian. Sukacitanya, semangatnya dalam mengikut Tuhan itu luar biasa. Sampai umur 70. Ya, bersama dengan kita. Ya. Kalau ada tamu-tamu gitu Pak Bambang biasanya yang ayo Pak ajak sana ajak sini. Wah, dan Pak Bambang ini ya sekalipun pengusaha, tapi hobinya naik motor, naik sepeda, pancal kemana-mana. Anaknya yang pakai mobil, anak buahnya maksudnya, anak buahnya pakai mobil, Pak Bambang ini naik sepeda pancal, celana pendek, ya. Orang pikir, oh ini anak buahnya, anak buahnya yang pakai mobil, saudara ya. Tapi ya itu loh, saya bilang sama Pak Bambang tetap rendah hati, ya. Puji Tuhan sekarang ini agak dekat dengan keluarga, ya, dengan adiknya, ya, dengan ponakannya Surabaya. Nah apa-apa, usia 70. Tapi Pak Bambang tetap mikirin pekerjaan Tuhan di Bukit Sion. Luar biasa. Maaf, tak tambah sedikit kesaksiannya. Ya, untuk menjadi berkat buat kita semua. So kasihan Tuhan, ya. Ya,
Artinya mumpung ada waktu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Sebab kita hidup di dunia ini terbatas waktunya 70 sampai 80. Makanya kan Musa meminta, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana gitu ya. Oma berapa usianya Oma? 78 ya. 78 ya. Oma Nope 83 ya, luar biasa. Pak Alek 81 lebih sakit. Saya datang ke sana, coba maaf saya ngomong sedikit, saya ceritakan, Pak tolong doakan saya mau cepat pulang. Nanti dulu jangan pulang dulu, saya bilang ya, maksudnya mau cepat pulang ke surga. Tolong doakan, jangan dulu, saya bilang gitu ya. Tahu biasanya kalau saya doakan orang lebih cepat saudara ya, makanya dia minta cepat pulang, katanya jangan dulu, saya bilang gitu ya, biar menikmati ya hidup dulu dan menikmati kasih Tuhan ya. Haleluya. Tapi hari ini saya akan bicara ya tentang hal yang berbeda yaitu jangan serupa dengan dunia. Untuk itu saja Bapak Ibu Saudara membuka Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Tolong ditayangkan Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama, tidak usah berdiri ya. Sudah banyak berdiri tadi ya. Ya baik. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara Tuhan, mengapa Rasul Paulus menuliskan hal ini? Pertama kali ditujukan kepada jemaat Kristen di kota Roma, dan hari ini sampai di Denpasar, di Pidade 5 nomor 10, saudara. Saudara Tuhan, karena satu, dia seorang hamba Tuhan punya kepedulian dengan umat Tuhan. Saya itu begitu, saudara. Ya, saya itu peduli, ya. Entah jemaat itu, ya, merasa bagaimana, yang penting saya ini selalu peduli. Saya tanyakan, saya cari jemaat Tuhan. Ya toh, saya kasih nasihat. Kenapa? Saya tahu saya seorang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai gembala, itu tujuannya adalah menuntun umat Tuhan kepada apa? Kepada seluruh kebenaran. Ya. Kemudian apa? Menuntun umat Tuhan untuk mengenal Allah yang benar. Memperkenalkan umat Tuhan kepada segala janji-janji Allah dan bagaimana meraihnya dalam hidup ini. Dan terakhir itu menuntun umat Tuhan sampai kepada hidup yang kekal, itu yang paling utama. Ya. Biarpun saudara ini jadi orang Kristen, kemudian mengalami perubahan yang besar, diberkati Tuhan luar biasa, tapi endingnya tidak selamat, sia-sia. Orang Bali bilang 99. Ya, sia-sia, gitu ya, 99, sia-sia. Makanya saya selalu juga ya, saya usahakan kalau ada jemaat yang tua, apalagi saya kesakitan, saya selalu dekat, kenapa? Untuk terus membimbing imannya, ya, menguatkan imannya dalam Tuhan, supaya apa? Supaya setia sampai pada yang terakhir selamat. Itu yang paling penting, saudara, ya. Sebab saya sudah ceritakan kan, ada seorang anak Tuhan dulu ya, seorang ibu waktu sakit, karena sakit kena kanker di rahim, dan sudah kritis. Saya temani, saudara. Saya bicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Balik saya bicara tentang kasih karunia Allah, tentang iman pengharapan kita kepada Tuhan. Begitu sebelum saya doakan, dia teriak, "Mas,
Waktu itu saya masih muda sekali, Mas. Ada wewe gombel loh. Orang Kristen mau mati di atas wewe gombel. Kengken nih. Saya tidak ada kesempatan lagi untuk ya mengkonseling dia bagaimana kasusnya dulu. Saya hanya nyatakan aja klaim dalam nama Yesus. Ibu ini oleh darah Yesus sudah ditebus. Saya nyatakan itu. Sekarang ini wewe gombel, engkau tidak punya hak lagi, tidak punya hubungan lagi. Aku putuskan hubunganmu di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Selesai. Minggat wewe gombel itu. Akhirnya apa? Sebentar lagi, Mas, aku melihat Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, amin. Tenang sudah. Langsung saya ngomong sama keluarganya, aku pulang. Ya, aku tak balik dulu, capek aku gitu ya. Ya, baru buka pintu gerbang, kretek saya ditelepon sama nih, Mas, ibu sudah ada. Puji Tuhan, bukan bagaimana saudara ya. Kenapa? Dia sudah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Amin. Bahagia. Saya tahu di sini Pak Agung barusan kedukaan, ya. Kokonya baru saja pakai berduka. Ya secara manusia kita berduka, ya. Tapi kalau kita mengenal firman Tuhan, jangan berduka kita keterusan, ya. Sepintas kita berduka, tapi kita tahu, ya, bagaimana orang-orang yang mati dalam Tuhan. Juga Ibu, ya, Yani ditinggal sama suami tercinta. Jarang bertemu sama suaminya, kenapa? Suaminya kapten kapal, saudara. Ya, 10 bulan sekali baru pulang. Itu 10 bulan belum waktunya pulang, pulang ke surga. Terus saya juga kaget semua, dikasih tahu. Habis sudah, tetap bersuka cita. Dalam Tuhan apa? Bapak sudah ada bersama dengan Tuhan. Bahagia ya Pak. Ya. Dan yang lain-lain tentunya. Saudara, iya, dan saya juga barusan dapat info juga ada yang ya dipanggil Tuhan keluarga di Jawa, tapi ya sudah, yang penting dalam Tuhan. Suka dalam Tuhan, ya. Nah, mengapa Rasul Paulus perintahkan kita juga supaya kita jangan serupa dengan dunia? Karena saya mau disampaikan, saya kasih tahu sekali lagi bahwa status saya, status saudara berkaitan dengan status saya dan status saudara di dalam Tuhan Yesus. Ya, siapa yang sudah dibaptis? Oke, semua. Yang belum dibaptis tolong angkat tangan. Harus segera dibaptis. Tapi syarat, ya. Boleh. Itu ayat dulu saya pernah dapat di sekolah Alkitab. Roma 12 ayat 2 itu. Oke. Nanti kita Pak ya tak lanjut dulu. Terima kasih ya. Ya. Nah, Bapak itu kasih dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Yang percaya mengaku percaya tapi tidak mau dibaptis sampai mati, saya angkat tangan. Tidak berani jamin keselamatan. Dulu ada jemaat di sini, satu orang percaya Tuhan Yesus, tapi tidak mau dibaptis. Saya sudah dorong, saya datangi ke rumahnya, saya datangi ke warungnya. Baptis apa? Tidak mau. Udah. Artinya apa? Tidak percaya ini. Orang ini hanya ke gereja aktif loh, tapi tidak mau dibaptis. Akhirnya apa? Maaf, meninggal kena COVID. Saya tidak tahu bagaimana, tapi meninggalnya bukan di sini di Jawa. Syukurnya kalau saya meninggal di sini, terus saya mau khotbah apa? Ya, saudara. Nanti kalau saya sampaikan bahwa saya ragu ibu ini masuk surga, itu kan yang ngeri kan ya. Ya kan tidak mungkin ya pendeta ngomong begitu ya. Tapi bagaimana saudara? Ya, percaya harus dibaptis, harus selamat. Kalau dibaptis saja tidak percaya, ya tidak usah juga. Kenapa? Itu hanya
Ya, memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalkan mau nikah saja. Apa alasan baptis? Mau nikah. Bukan karena percaya kepada korban Kristus untuk penyelamatan. Ya, tidak selamat. Karena apa? Karena motifnya hanya untuk mau nikah, syarat pernikahan supaya dapat akte nikah gitu ya. Tidak selamat. Ya. Saya tahu juga ada orang-orang tertentu itu beberapa ya, tujuannya hanya untuk menikah saja ke gereja. Ya sudah silakan, tidak apa-apa, tak layani aja. Tapi suruh ibadah, tidak pernah mau ibadah. Ya, saya ngomong sering-sering itu sampai ayam tumbuh gigi dulu. Ya, tidak mau ibadah, ya sudah, akhirnya terserah kamu. Ya, itu urusan kamu dengan Tuhan. Padahal ibadah itu anugerah yang sangat besar. Kita dapat hadir di hadapan Tuhan, menerima segala kasih karunia Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, dalam setiap ibadah kita. Ya kalau nggak mau datang ibadah, ya sudah silakan. Ya kalau menikah, saya nikahkan. Tapi kalau nggak mau datang ibadah, ya sudah. Itu urusan kamu. Dalam dunia ada free will. Kehendak bebas. Ya, saya tidak bisa memaksa orang. Ya memang saya agak paksa-paksa sedikit, tapi kalau tidak mau ya sudah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pada akhirnya, itu membuktikan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak butuh Tuhan. Ya. Sokong sedalam Tuhan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, mengapa kita jangan serupa dengan dunia? Karena satu saya dan satu saudara adalah anak-anak Allah. Saya sudah sampaikan, seringkali sampaikan. Ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu. Ya, tolong tayangkan itu lagi. Ya, tidak apa-apa, saya ulang terus supaya saudara paham betul. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini status loh. Dan ini benar nih, bahwa posisi saya, posisi saudara depan Allah yang maha kuasa, itu adalah anak. Dan kita sah menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena posisinya. Ya. Makanya Roma pasal yang ke-10, Roma pasal 8, ya, ayat 14, 15, 16 itu ya. Tolong ditayangkan lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru bersama-sama, ya Aba, ya Bapa. Hanya kita yang menyebut Sang Pencipta itu Bapa. Ini bukan guyonan. Ini adalah fakta kebenaran. Dan bagaimana anak Allah kemudian hidupnya serupa dengan dunia? Jangan-jangan ini anak tidak sah. Kenapa? Kelakuannya beda. Statusnya anak Allah, tapi dalam kelakuan sehari-hari kayak anak setan. Suka maki-maki. Ya. Hidup dalam ketakutan terus. Hidup dalam kekhawatiran terus. Ada yang begitu? Hari ini bertobat. Ya. Ngomel terus, menggerutu terus. Tidak pernah bersyukur hidupnya. Ini bukan anak-anak. Ya. Main judi terus. Amin. Ya. Ya. Maki-maki orang terus. Pegang HP yang dilihat aneh-aneh. Ya. Yang dilihat film-film yang aneh-aneh. Ini bukan anak-anak. Anak siapa? Yempu, saudara. Anak siapa, saudara? Ya. Nah, ini fakta loh. Tapi kalau saudara anak Allah, Allah itu kudus, Allah itu benar. Gitu?
Allah itu setia, Allah itu panjang sabar. Saudara, Allah itu rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Seperti Kristus katakan di dalam Matius pasal yang 11 ayat 29 itu, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara suka ngambek-ngambek, suka marah-marah, cek dulu itu, ya. Saudara, bahkan gampang tersinggung. Kapan saya ditelepon sama jemaat, Pak, maaf saya mau tanya, kenapa sudah sekian bulan Bapak tidak jadwal saya untuk doa syafaat? Sentimen Bapak ya dengan saya. Wah kecil, kenapa begitu? Kalian doakan di jadwal, ya saya tidak ada. Bagaimana? Mulai sekarang saya tidak mau ke gereja. Mungkin tuh gara-gara tidak dijadwal doa syafaat mau ke gereja. Yang rugi siapa, saudara? Ya, hai, saudara, kadang-kadang ya gembala itu harus sabar juga, saudara. Maaf, saya ngomong di sini. Ya, nanti kalau dia pintar biar sadar. Ya, nah kalau gampang tersinggung bukan anak Allah, tidak panjang sabar, tidak dewasa. Mungkin anak tapi masih anak Allah tapi masih anak-anak, ya, belum tumbuh gigi, ya men. Padahal umurnya sudah 60 lebih, saudara. Loh, ya saudara, saudara Tuhan, ya perhatikan baik-baik. Kemudian yang berikutnya, status saya dan saudara selain anak Allah adalah orang-orang benar. Orang benar, status saudara, malu dong. Saudara menyandang status sebagai orang benar, tapi hidupnya tidak benar, suka nipu sana sini, gitu? Suka ngerjain orang sebagainya. Nah benar, orang. Nah inilah makanya Rasul Paulus mengingatkan, jangan serupa dengan dunia. Amin. Tolong ditayangkan aja lagi itu, ya. Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dibenarkan karena iman. Ya. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Gitu? Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, sola gratia. Tadi pagi juga saya singgung. Ya. Bagi orang Kristen kita kenal dengan 3 sola. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Dan orang Kristen harus paham. Amin. Semua paham ya? Tidak paham? Wah, kalah sama anak remaja. Ya, sola fide, hanya karena iman. Kita diselamatkan karena iman. Sola gratia, hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan tidak menuntut apapun dari kita. Gitu? Sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Hanya karena Alkitab, tak ada lagi buku-buku yang lain. Alkitab kita cuma 66 buku, 1189 pasal, dan 31.173 ayat. Ayat terpendek di mana? Di mana Pak? Di Alkitab. Ya, 1 Tesalonika 5, ya, ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Itu ayat paling pendek. Ya. Oh, itu dia. 1 Tesalonika ayat yang ke-17. Saudara Tuhan, ya, ini status saya dari saudara. Kemudian tadi terima kasih pemimpin pujian sudah nyanyikan lagu itu, ya. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Kamulah umat pilihan Allah. Saya tuliskan menjadi sebuah lagu supaya apa? Diingat oleh umat Tuhan. Gampang ingatnya. Ya. Kalau dinyanyikan itu gampang. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini
status saya, status saudara. Imam-imam yang rajani, yang berkerajaan. Milik Allah sendiri. Jangan bikin malu. Yang memilikinya, yaitu Tuhan. Ya. So, kasihan Tuhan, ya. Nah, jangan serupa dengan dunia dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal gaya hidup. Amin. Kita diajar untuk menteladani Kristus. Ya. Kristus tuh, coba Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita baca bersama-sama ayat 8, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus, dia adalah Adonai, Kurios, saudara, Tuhan atas langit, bumi, dan segala isinya. Namanya berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Semua lutut akan berteluk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun, dia tidak pernah songong. Amin. Yesus selalu rendah hati, lemah lembut, dan rendah hati. Itu karakter dasar utama Yesus Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita diajar Tuhan. Saya berdoa loh untuk jemaat Tuhan. Setiap hari saya berdoa supaya saudara ini mencapai harapan Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara dipanggil, dibentuk oleh Tuhan, diberkati, dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ke depan. Itu dalam rancangan Tuhan. Sebab setiap orang yang ada dalam Kristus itu masuk dalam rancangan Tuhan. Harus sadar ini. Ya, kalau tidak sadar, kenapa rancangan itu tidak jadi? Dia tidak ngerti bahwa saudara dipanggil bukan hanya diselamatkan, tapi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Karena Allah punya rancangan yang hebat untuk saudara, masa depan saudara. Tolong ditayangkan kembali itu Yeremia pasal 29:11 itu kita baca bersama-sama. Ya, Yeremia pasal 29:11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita dalam rancangan Tuhan karena itu setia. Setia. Dan kemudian jangan pernah kecewa. Karena apa? Orang yang dalam rancangan Tuhan bukan berarti saudara pernah mengalami masalah, justru dibentuk. Contohnya siapa? Banyak. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf dalam rancangan Tuhan itu apa? Menjadi berkat pada zamannya. Tapi mulai umur 17 diprosesnya, difitnah lah, dirancang mau dibunuh lah, dimasukkan di sumur lah, ya, kemudian dijual lah, jadi budak lah. Proses hidupnya sebegitu rumit, ya, menyakitkan. Orang bisa kapok rasanya, tapi enggak. Yusuf hebat, kenapa? Pikiran positif. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dia ada menyerah, dia ada putus asa. Saudara, dia tidak sampai kepada kesimpulan Tuhan itu jahat. Enggak. Tuhan itu baik. Hanya itu yang dipercaya. Sekalipun dalam keadaan yang susah, difitnah, divonis masuk penjara, tetap dia katakan Tuhan baik. Loh, ini orang yang hebat, orang ini aneh tapi hebat. Yusuf ini. Sampai akhirnya apa? Ya, dia dikhianati sama orang yang sudah dikasih apa? Yang dikasih arti mimpinya itu, tidak ditolong, dan disampaikan apa masalahnya kepada Firaun. Ya, sampai akhirnya Firaun mimpi sendiri. Mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan apa mimpinya. Mimpi lupa dan tidak ada yang mengartikan. Ya, aneh kan?
Orang mimpi lupa mimpi, dan orang suruh ngomong mimpinya apa dan kasih tahu apa artinya, kan aneh. Yusuf yang tahu. Nah, kan aneh. Ya. Makanya peninggian itu datangnya dari Tuhan. Ya. Karena itu jangan kita songong, jangan kita sombong seperti orang dunia. Ya. Kita belajar merendahkan hati. Ya. Orang yang rendah hati akan makan dagingnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu, tolong ditayangkan Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ya. 2-3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara akan pasti menerima firman Tuhan itu, ya dan amin. Belajar rendah hati, diangkat Tuhan, tetap rendah hati, tetap setia kepada Tuhan, gitu. Saudara akan mengalami, ya, kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kemudian dalam hal apa lagi? Ya, dalam hal memuaskan diri gitu ya, dengan kesenangan. Saudara, ya, apakah kita tidak boleh senang dalam hidup itu? Ya, boleh, saudara. Ya, tapi jangan kita ini kesenangan kita seperti orang dunia, yaitu apa? Mengumbar untuk kesenangan daging. Rasul Paulus Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan supaya apa? Jemaat itu hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Karena kita ini adalah anak Allah, Bapak kita roh, ya, roh, spirit, sekalipun kita masih mendiami tubuh, tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam roh. Ya. Orang yang hidup dalam roh akan menghasilkan buah roh. Terlihat itu dalam praktek hidupnya, buah hidupnya. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh. Ya, coba. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada 9 buah. Saudara, itu kelihatan itu. Apa kesenangan kita? Kalau kita ini orang rohani, anak Allah, kita akan senang melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kesenangan Tuhan. Menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Tapi kalau kemudian orang Kristen menghasilkan buah kedagingan, saudara, tolong ditayangkan ayat 19 sampai 21 itu. Ya, saya akan bacakan. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan diri, hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, malah dan sebagainya gitu. Ya. Maka saudara ini mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen rajin ke gereja, pelayanan, ya, hobinya minum mabuk. Wah, Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada artinya apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ya. Hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Dengki, mudah iri hati dan sebagainya. Ya. Nggak bisa lihat orang senang. SMP, SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Repot saudara. Oke? Ayo, kesenangan kita adalah
menghasilkan buah roh. Kita senang kalau kita mengasihi, ya. Makanya saya tuliskan menjadi sebuah lagu. Benarkah kau mengasihi? Benarkah kau menyayang seperti perintahnya bagi kita semua? Saudara yang mau hafal lagu ini, buka YouTube Yon Sugiono, cari. Oke, selanjutnya saudara, ya. Yang berikutnya adalah ya, dalam hal merespon masalah yang datang dalam kehidupan kita. Saya tadi sudah cerita tentang bagaimana respon Yusuf, ya, dan bagaimana kemudian ya buah kehidupannya, saudara. Nah, saya disampaikan orang dunia dalam merespon satu masalah atau merespon apa saja itu berbeda dengan kita. Tapi kadang-kadang ada orang dunia yang merespon yang baik, ada juga. Ya. Kadang-kadang ada orang Kristen merespon satu masalah itu, tambah jadi masalah. Ya. Nah, saya kasih Tuhan berubah. Bagaimana kita dapat merespon satu masalah yang datang kepada kita itu dengan pikiran positif? Kita harus banyak mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mempercayai Tuhan. Satu kesimpulan tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Tuhan itu baik. Apapun dikerjakan, Tuhan itu baik. Ya. Dan kita juga percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan kepada saudara. Ya. Roma pasal 8 ayat ke-28 itu, ya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Hari ini apa masalah yang saudara hadapi? Apa respon kita? Kalau kita baca firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur kita senantiasa, apapun terjadi, apapun kita alami. Hari ini mungkin dompet saudara isinya cuma pati murah, bawa golok. Nah, mungkin saja. Ya. Tapi kalau saudara terima ucapan syukur, Tuhan perhatikan dan Tuhan bisa memberkati. Ya. Saudara bisa nyanyi lagu saya, ada saja cara Tuhan menolongku. Ada saja cara Tuhan memberkatiku. Amin. Ada saja. Saya ngomong gini bukan cerita tidak ada dasarnya, ya. Karena saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu memelihara kami. Bahkan ketika waktu Siri itu masih kecil, ya, sakit, ya. Kemudian saya harus pergi pelayanan. Waktu itu kami tinggal di dekat tinggal di Biaung sana, ya. Mau pergi melayani, di dompet saya itu hanya 1 lembar pati murah bawa golok. Ya, bensin waktu harga 700 rupiah. Anak saya itu nangis, Pak minta bakso. Antara bakso dan pergi beli bensin. Saya akhirnya nggak beli bakso, nggak pergi beli bensin. Loh, sebagai manusia itu rasanya Tuhan juga itu bertanya-tanya, Tuhan apakah salah saya jalan saya? Saya sempat begitu terus. Ya. Apakah saya salah jalan? Kalau dulu saya sendiri nggak apa-apa, mati pun nggak apa-apa saya. Tapi ini saya punya istri, punya anak. Bagaimana Tuhan? Kalau memang Tuhan tidak tolong saya akan, ya, saya akan putuskan, saya akan kembali bekerja, cari uang. Saya minta ampun dan bantuan, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya berserah kepadamu. Akhirnya apa? Sore-sore jam 4 itu, enggak punya apa-apa memang. Beras saja tinggal ada 1 kilo. Saya tanya ibu gembala, ada beras? Enggak ada 1 kilo. Ya. Akhirnya apa? Terus masak apa? Enggak ada masakan, kami masak. Enggak ada fish, enggak ada fish. Sudah. Ya. Saya akhirnya ambil keputusan mempercayai Tuhan. Saya mengambil keputusan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur. Akhirnya, ya saya ulangi lagi itu ceritanya. Pak Jamin itu almarhum.
Jam 4 sore datang pakai sepeda motor. Ya. Pak, shalom. Ngapain Pak? Saya hanya datang nganter sup kepiting. Sup kepiting. Saya masih ingat model kepiting sampai sekarang. Loh, tahun 99. Saya masih ingat model kepitingnya. Rasanya kayak masih ingat juga. Ya, kenapa? Bener-bener itu. Nggak pernah lupa saya itu. Ya. Itu saya percaya perbuatan Tuhan. Dia hanya kirim kepiting dan dia pulang aja. Pak, langsung saya pulang. Saya netes ke mata Tuhan, kayak terima berkat yang luar biasa. Sok kepiting satu pasti ini. Kita makan bersyukur. Saudara. Kemudian sudah kita bersyukur. Akhirnya apa? Besok pagi, ya, yang nganter-nganter sudah pada pulang semuanya. Teman saya, almarhum Evangelis Yermia Suharlan, datang pagi-pagi. Ya, sekitar jam-jam 7:30 pagi. Mas, jam-jam 7 mungkin ya. Mas, ya, aku cepet-cepet datang ini. Kenapa kok cepet-cepet? Aku tadi jam 5 pagi ditelepon, ya, sama bosnya yang punya roti, perusahaan roti di Gatsu itu ya, Pak Husin, tidak apa-apa saya sebut saja. Saya kenal dengan Pak Husin tapi tidak terlalu dekat. Tapi Pak Husin pagi-pagi jam 5 telepon, ya kamu kesini, ya, datang. Kenapa bos? Aku itu loh, lihat Pak Yonatan semalam dasar tidur sampai sekarang. Kenapa begitu? Tidak tahu. Tolong ini kirim ke Pak Yonatan. Kirim amplop, bukan amplop dong saudara, ada berkatnya. Saudara. Saya terima itu, luar biasa. Saya buka, dia pulang, saya buka itu, puji Tuhan. Bisa 2 bulan saudara hidupin keluarga itu, luar biasa. Dan itu saya melihat, memang Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan, jangan kau khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kau makan, tentang apa yang kau pakai dan sebagainya. Dan hanya itu saja yang saya alami sampai mentohnya begitu. Selanjutnya Tuhan pelihara dengan luar biasa sampai hari ini. Suka dalam Tuhan. Nah, sekali lagi, bagaimana cara kita merespon? Mengucap syukur. Yakin bahwa kita ini dalam rancangan Tuhan. Jangan cengeng jadi orang Kristen. Ya. Amin. Ya, yakin melangkah bersama Tuhan. Pandang masa depan. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala persoalan kita. Nah, saudara pasti jadi orang sukses ke depan. Itu sudah pasti dalam rancangan Tuhan kok. Mungkin saudara ngomong begini, ngomong apa Pak Pendeta? Kondisiku Pak sekarang parah sekali. Tidak peduli, jangan lihat kondisimu hari ini. Lihat masa depan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara. Ya. Ya. Ya, yang terakhir, ya. Saudara, jangan serupa dengan dunia apa? Dalam tujuan hidupnya. Orang dunia tujuan hidupnya adalah menyenangkan daging, kesenangan, peduli amat dan yang lain-lain. Amat aja tak peduli, gitu ya. Yang penting aku happy, gitu ya. Yang penting aku senang. Nah, itu orang dunia. Tapi kita tidak. Ya, tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Saudara mengalami apa saja, status saudara bagaimana saja, tujuannya memuliakan nama Tuhan. Saudara kaya, duitnya banyak Pak. Kalau saudara tahu tujuan hidup ini memuliakan nama Tuhan, saudara akan songong. Hidup ini adalah anugerah. Semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Saudara tidak akan berpikir, sudah usah ada gereja-gerejaan, udah selesai, sudah cukup. Salah tujuan hidupnya. Ya. Kalau tujuan hidup saudara benar, hidup adalah seperti Paulus katakan, hidup bagi adalah Kristus, mati tuntung. Ya. Amin. Iya. Di mana ayatnya? Filipi 1 ayat 21. Tayangkan. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus selanjutnya ayat 22 kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. Ya. 2-3, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagi bekerja memberi buah sampai situ. Itu berarti bekerja memberi buah, hidup ini untuk Tuhan.
dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam bagi kehidupan ini. Dan hidup saudara menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi anak cucu saudara, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kan lebih enak kan, jadi berkat daripada nyari berkat terus itu ya. Ya, tapi menjadi berkat. Kenapa bisa menjadi berkat? Karena saudara diberkati Tuhan. Karena di dalam Tuhan, saudara ada dalam rancangan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.